Halo semuanya, ketemu lagi dengan channel Serba Info. Pada hari ini kita akan ngebahas tentang dunia percaturan. Mungkin teman-teman pernah mendengarnya, tentunya sudah mendengarnya beberapa hari ini karena baru heboh sih beberapa hari ini. Levi Roseman atau Gotham Chess adalah seorang pecatur yang berasal dari Brooklyn, New York, Amerika Serikat. Jadi, selama ia bermain catur secara online, ia nggak pernah terkalahkan. Ia merupakan pecatur Master International Elo 2400 dan mempunyai subscriber di YouTube 700.000 subscriber. Jadi dia biasa bikin video tentang dia bermain catur dengan followersnya. Kemudian ya followers nggak ada yang bisa ngalahin dia. Sampai pada suatu hari Alkisah, seseorang yang berasal jauh dari Amerika Serikat, tepatnya dari negara yang bernama Indonesia, Pak Dadang Subur atau dikenal dengan nickname yaitu Dewa Kipas, berhadapan dengan Gotham Chess. Semua orang sudah menebak bahwa Gotham Chess tentu akan menjadi pemenang. Siapa sih Dadang Subur menurut beberapa pandangan orang kayak gitu. Namun, di luar dugaan terjadilah satu hal yang mengejutkan dunia percaturan. Gotham Chess dapat dikalahkan oleh Bapak Dadang Subur atau Dewa Kipas. Ya, orang Indonesia bisa mengalahkan Master Catur Internasional yang berasal dari Amerika Serikat. Namun apa yang terjadi? Ternyata followers Gotham Chess tidak sebijaksana itu. Mereka justru menuduh si Bapak Dadang Subur ini atau Dewa Kipas ini menggunakan satu aplikasi hack untuk menggunakan trik-trik catur dengan cara ngehack catur online itu dan mengalahkan master mereka, si Gotham Chess ini. Bahkan si Gotham Chess dalam videonya juga mengatakan ia sudah mereport akun Bapak Dadang Subur ini. Jelas saja hal ini mengejutkan. Merespon hal tersebut akhirnya netizen Indonesia bersatu. Ya, netizen 62 sudah tidak diragukan lagi kekompakannya. Beberapa kasus sebelum ini kita sudah menyerbu, bahkan akun Instagram Microsoft kita sudah menyerbu beberapa orang Bangladesh yang menghina Indonesia. Kita sudah menyerbu seorang bule Amerika tentang permasalahan yang ada di Bali. Dan kali ini kembali netizen 62 bersatu untuk menyerang Gotham Chess, sehingga akhirnya Gotham Chess pun minta maaf akhir ceritanya. Dan ada klarifikasi dari pihak Pak Dadang Subur. Anak Pak Dadang Subur ini mengatakan bahwa permasalahannya Gotham Chess sudah selesai, bahwa Gotham Chess sudah minta maaf beberapa waktu yang lalu, berharap bahwa netizen Indonesia tidak lagi marah kepadanya. Dan pihak Pak Dadang Subur melalui anaknya mengatakan bahwa bapaknya siap untuk melakukan rematch catur. Wah, ini kita nanti-nantikan. Oke. Jadi, di satu sisi ramai pihak Indonesia yang merasa terhina akan Gotham Chess ini. Ya, mungkin Gotham Chess ini lahirnya tahun 95. Dia tidak pernah mengenal pecatur yang berasal dari Indonesia, pecatur internasional yang berasal dari Indonesia seperti Utut Hardianto. Saya rasa Gotham Chess kalau berhadapan dengan Utut Hardianto pun masih kalah kok. Nah, sekarang dia dikalahkan oleh seorang pecatur yang namanya tidak dikenal di dunia internasional, namun secara lokal biasa. Bapak Dadang Subur ini ternyata dulu pernah menang kejuaraan catur gitulah. Dari kisah ini apa yang kita dapatkan? Saya berpikiran bahwa sebenarnya masih ramai kok orang-orang yang hebat dalam bermain catur di Indonesia. Ini contoh di catur aja dulu. Jadi bapak-bapak ronda yang biasa jaga pos gambling, atau bapak-bapak yang biasa duduk di kedai kopi yang biasa bermain catur atau domino, ya kok yang mempunyai skill sebenarnya kelas internasional. Namun masalahnya mereka terpaksa harus melaksanakan aktivitas sehari-hari karena tuntutan ekonomi. Contohnya ada seorang guru yang sebenarnya sangat hebat bermain catur, guru ya, tapi karena tugas ataupun tuntutan ekonomi ia terpaksa mengajar di kawasan sulit untuk mendapat akses internet, sehingga di kawasan itu, kawasan terpencil tersebut, bakat-bakatnya menjadi terpendam. Sebenarnya banyak kayak gitu, dan banyak lagi yang lain. Sebenarnya orang-orang Indonesia masih banyak kok yang hebat bermain catur, hanya saja tidak terpublish di nasional ataupun di dunia internasional. Nah, contoh lain, kita ada gitaris yang sangat handal seperti Alif Bata. Siapa sih yang ngira bahwa Alif Bata mempunyai skill yang seperti itu? Bahkan sekarang gitaris-gitaris dunia mengagumi skill gitar dari Alif Bata. Jadi dunia internasional tuh kayak menilai orang-orang Indonesia karena prestasinya di Olimpiade tidak mentereng. Biasanya Indonesia di Olimpiade hanya merebut medali emas di cabang badminton ataupun medali perak, medali perunggu di cabang angkat berat. Nah, jadi kalau di cabang-cabang yang lain ini nama Indonesia mungkin belum muncul. Mereka mengenalnya Indonesia yang memang tangguh di badminton ataupun di angkat berat. Namun di beberapa cabang lain mereka masih meremehkan Indonesia. Padahal sebenarnya masih banyak bakat-bakat terpendam yang ada di Indonesia ini. Contoh lagi saya mengatakan, sebenarnya ramai kok orang Indonesia yang bisa bermain bola sekelas pemain bola internasional. Ini contoh aja.
Saya selalu yakin, kadang sebenarnya di kawasan-kawasan terpencil di Indonesia yang sulit mendapat akses, katakanlah di pedalaman hutan Kalimantan atau di pedalaman kawasan Papua, sebenarnya ramai orang yang berpostur tubuh atletis dan memiliki kecepatan lari yang sangat baik. Apabila diasah dikit aja kemampuan untuk bermain bola, maka ia sebenarnya mempunyai kemampuan bermain bola sekelas pemain-pemain internasional. Saya sangat yakin itu. Hanya saja wadah untuk menyeleksi atau menyaring orang-orang itu tidak dilakukan, atau saat ini belum bisa kita lakukan. Masih banyak lagi orang-orang seperti ini, masih banyak lagi kejutan-kejutan seperti ini yang akan kita alami di masa depan nanti seiring dengan perkembangan internet yang semakin luas, semakin berkembangnya dunia digital, dan kita berharap semoga semakin banyak bakat-bakat terpendam Indonesia keluar di berbagai macam bidang yang akan membanggakan nama Indonesia. Tapi anyways, bagaimanapun kita tetap akan menunggu rematch antara Dewa Kipas berhadapan dengan Gotham Chess. Siapakah yang akan menjadi pemenangnya? Kita tunggu aja sama-sama. Oke, kita ketemu lagi di video yang lain. Terima kasih yang udah nonton video ini. Yang belum subscribe silahkan subscribe, berikan komen Anda, dan jangan lupa tekan like. Sampai jumpa.